Oke, selamat malam semua. Kembali lagi bersama saya di channel IMDS Trading Tip ya. Jadi malam hari ini kita akan melakukan technical analysis di market XAU USD time frame 30 ya teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman yang punya analisis data ya, jadi kita akan sesuaikan atau kita akan buat persamaan data ya antara data yang teman-teman lakukan analisis dengan data yang saya lakukan analisis seperti itu. Nah, jadi kita akan mulai membaca market, teman-teman ya. Jadi membaca pergerakan market, kemudian kita harus mengenal yang namanya arah tren terlebih dahulu ya. Jadi poin pertama itu adalah teman-teman identifikasi dulu ya, identifikasi dulu market ini sedang bullish atau bearish ya. Nah, untuk menentukan bullish dan bearish, teman-teman harus gunakan time frame daily atau 4 jam, teman-teman ya. Nah, di sini. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, kalau dari area ini, ya ini adalah area yang menurut saya jadi area konsolidasi, teman-teman ya. Di konsolidasi, kenapa? Karena di area ini ya, teman-teman, area ini eh, belum bisa di break ya, belum bisa dikatakan break ya. Jadi masih areanya dia untuk konsolidasi. eh, Kita masih belum bisa memprediksi harga ini akan naik atau turun ya. Tapi dari pergerakan ya, dari pergerakan candlenya ini sedang menyentuh atau mendekati area SNR yang bawah sini ya. Jadi ada kemungkinan potensi dalam minggu ini bisa bearish ya. Jadi bearishnya sekitar 70%. Nah, oke. Kemudian di sini kan kita udah identifikasi ya untuk satu candle ini ya teman-teman ya. Bilangkan kita kan berada di satu candle ini. Ini kan time frame daily ya. Jadi daily-nya masih bearish. Kemungkinan besok dia close candle di sini apakah menjadi bearish atau bullish ya. Jadi ini adalah batasan areanya di sini juga ya. Nah, karena ini masih SNR yang paling dekat adalah SNR bawah, jadi ada kemungkinan ya ini akan melanjutkan arah trennya untuk turun ya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk time frame mingguannya ya di sini masih bullish teman-teman ya. Bullish dalam artian pembentukan candlenya juga kita lihat sumbunya ya, ada moment rejection di sini ya. Um, jadi kekuatan seller masih sangat kuat ya, jadi menyisakan sumbu kurang lebih ya ini sampai 5.000 itu. Kurang lebih 51-an, 51 pip ya teman-teman. Kemudian kita hilangkan gambar lebih dahulu. Kita udah identifikasi ya time frame daily-nya ini mendekati harga support ya. Jadi harga support yang paling terdekat. Jadi kita akan mencari open posisi untuk sell ya. Tapi kita nggak pernah tahu market besok itu akan cenderung bullish atau bearish ya. Jadi kita harus lakukan analisis data ya. Dari time frame 30 menit kita masuk, kemudian kita atur ulang tampilan chartnya. Nah, di sini teman-teman kita lihat ya, resisten makin lama makin turun ya. Nah, apakah di sini akan terjadi resisten kemudian market terus turun seperti ini, atau market nge-break dan membuat support baru yang lebih tinggi, kemudian resisten yang lebih tinggi. Nah, ini yang kita nggak pernah tahu kan teman-teman ya. Jadi kita hanya bisa memprediksi pergerakan harga, tapi secara apa namanya, secara garis besar kalau di time frame 30 ini ranahnya adalah bearish teman-teman ya. Kalau kita lihat dari trendline ini masih ranahnya untuk bearish. Tapi kita nggak pernah tahu yang namanya market ya. Dan kita hilangkan gambar. Nah, sekarang kita masuk ke analisa SNR ya. Analisa SNR yang sudah sering sekali saya bahas. Oke, di sini karena marketnya nggak bergerak, kita nggak pernah tahu ya teman-teman ya. Nah, di sini ya akan ada dua kemungkinan, di mana di area sini ya, di area sini masih ada support tengahnya, kemudian di area sini menjadi support baru ya. Nah, di sini apa yang kita bisa lakukan? Apakah kita mau entry buy atau mau menunggu momen sell ya, kita nggak pernah tahu. Tapi yang jelas teman-teman, di sini saya hanya bisa memberikan gambaran dari analisa. Jadi teman-teman, di sini kan ada batasan resisten, di atas sini ada resisten. Kita harus lihat terlebih dahulu di mana ada break ya. Jadi di situ kita bisa manfaatkan. Nah, kalau teman-teman mau apa namanya?
mau entry ya, mau entry diambil daerah sini untuk buy, ya saran saya ambilnya cuman sampai di area sini ya, sampai di area sini ya. Ini ya. Saya kasih titik nih. Kenapa? Karena di sini tuh ada konsolidasi teman-teman. Takutnya setelah market masuk di sini atau nge-break bagian sini dia turun teman-teman ya. Karena tidak mampu untuk menembus harga berikutnya yang di sini ya. Karena ini juga banyak banget teman-teman ya, banyak banget di sini. Nah, ini menjadi area tertingginya dia dan kemungkinan untuk naik sangat sulit atau sangat susah teman-teman ya. Karena sudah penurunannya yang sangat signifikan dan resisten kita lihat di sini dia mengalami penurunan, support juga sama, semakin lama semakin turun ya. Maka yang kita bisa ambil momennya adalah reset. Nah, oke kita akan beri tanda ya. Di kurang lebih teman-teman, kurang lebih kurang lebih marketnya akan seperti ini. Jadi, oke. Saya akan beri-beri titik ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa koreksi, bisa analisis data juga ya, tergantung teman-teman ya. Saya akan beri analisis data. Oke. Jadi saya kasih opsi ada dua ya. Kalau market tiba-tiba, oke di sini kan udah terjadi break ya. Ini area breaknya. Nah, di sini gambarnya gini teman-teman ya. Kalau dia nge-break area ini, jadi kalau dia masuk ke area ini teman-teman ya, kemudian dia turun sampai sini, sampai di area sini, arah marketnya selanjutnya kemana? Dia pasti akan turun seperti ini ya. Nah, kurang lebih eh, di sini saya geser dulu. Oke. Hmm, ini untuk gambaran opsi satu ya teman-teman. Untuk gambaran opsi satu, ketika dia nge-break sampai sini teman-teman ya, maka arah selanjutnya dia kan harusnya ke sini ya. Nah, tapi teman-teman jangan open posisi buy sini ya. Jangan open posisi buy karena di daerah sini ada ranjau teman-teman ya. Kalau saya bilang ini ranjau teman-teman, hati-hati. Kenapa kalau teman-teman lihat market seperti ini ranjaunya dia. Nah, di sini juga ada ya, tapi kemungkinan market akan break karena di sini ada resisten tertingginya. Nah, kemudian untuk opsi kedua, apabila penembusan dari area ini teman-teman, ya, area ini dan kalau misalkan market terus turun dan ternyata di sini support dan dia ngebreak area bawah sini ya, di sini maka kita akan memanfaatkan open posisi sell limit di sini. Sell limit lagi. Sell stop. Oke. TP kita cek di bagian kiri ya apakah ada titik support dan resisten ya ada teman-teman ya di sini. Sebentar kita tandai dulu. Oke, di sini bisa penentuan TP ya, saya kasih tanda aja langsung. Nanti teman-teman lakukan analisis data lagi ya. TP kurang lebih ini berapa? Kita pakai TP di sini ya. Ini kalau marketnya turun ya. Kalau dia ngebreak area ini ya, kita di break ya. Saya kasih tanda sini. Kita di break. Kemudian kalau dia market tiba-tiba naik dulu, ya teman-teman bisa ambil entry sell di bagian sini teman-teman. Saya kasih tanda. Teman-teman bisa ambil sell di sini. Sell ketika nggak break ya. Ini juga sell. Oke. Nah, kenapa
ambil sel di sini ya, saya kasih titik poinnya ya. Jadi kalau dia nge-break sini, saya akan cari di sini sel tinggi. Kayaknya teman-teman ya. Jadi saya akan cari di sebelah sini marketnya, dia pasti akan membuat resisten sini teman-teman. Resisten baru sini. Kemudian teman-teman manfaatin aja ya, bisa ambil TP di bagian sini ya. TP-nya ya. Kasih tanda lagi. Oke. Kalau tiba-tiba market kan naik nih teman-teman ya, naik terus sampai sini teman-teman ya. Kemudian dia mau ngebreak area ini ya, teman-teman sebenarnya bisa sih ambil buy. Cuman saya nggak rekomendasi karena apa? Di area sini tuh sangat kuat teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa skip aja ini untuk entry buy. Karena saya yakin ya untuk minggu ini market akan turun. Jadi dia akan mencari area terbarunya sini. Ini ada break, kalau misalkan dia nge-break, kita bisa entry point sell. Naikin lagi dikit lah. Karena ini kan tertingginya sini, kalau dia nge-break kan di sini ya teman-teman. Sini ya. TP-nya kita naikin aja, karena di sebelumnya itu ada yang sampai sini ya. TP. Saya kasih label harga. Dan nanti teman-teman bisa lakukan analisis lagi ya. Kalau misalkan tidak sesuai dengan analisis teman-teman, nggak apa-apa. Karena setiap orang tuh pasti memiliki perbedaan uh, analisa ya, tergantung dari caranya dia membaca market dan lain sebagainya. Untuk buy saya nggak ada entryan buy di sini kecuali dia menembus area ini teman-teman ya. Jadi ada uh, kemungkinan terbesar kalau misalkan dia nge sampai sini. Hmm, hmm, sampai sini. Ini kalau kemungkinan terbesar dia nge sampai sini, saya bisa ambil posisi buy di sini. Nah, ya. Jadi, saya kasih ya. Buy. Karena kalau market beneran bisa nge sampai sini, saya yakin akan terjadi penerusan teman-teman ya. Sampai mana? Pasti sampai sini. TP. Sampai sini teman-teman. Memang sedikit kelihatan ribet, tapi sebenarnya teman-teman kalau bisa membaca market ya, yang penting teman-teman tunggu aja kemana arah marketnya, kemana masuknya. Kalau memang sesuai dengan kriteria teman-teman ya tinggal open posisi aja. SL dan TP teman-teman sesuaikan aja dengan uh, masing-masing ya. Jadi nggak harus profit besar, nggak ya teman-teman ya. Kalau memang teman-teman nggak bisa nahan profit, nggak apa-apa. Tinggal close-close aja teman-teman ya. Yang penting teman-teman hasilnya masih profit ya. Jangan sampai teman-teman itu udah close profit, tapi apa namanya, kalau loss teman-teman geser-geser terus ya. Kalau loss ya udah biarin. Kalau TP teman-teman masih bisa untuk close-close karena kalau TP dicicil nggak apa-apa. Tapi jadinya kacau sih kalau apa namanya risk manajemennya jadi kacau. Nggak sesuai target ini, nggak sesuai dengan uh, data yang udah kita siapin. Nah, untuk analisanya kurang lebih seperti ini gambarannya. Kalau misalkan market break tiba-tiba langsung turun sampai sini, ya teman-teman tunggu dia nge-break area sini baru open posisi sell ya. Karena di sini tuh kita cari high win rate-nya teman-teman. Kalau misalkan kita cuman cari sampai sini, kemudian buy sampai sini TP, sampai sini TP ya. Mending ambil yang momen strongnya aja teman-teman. Kalau dia udah kuat, dia pasti akan menembus area-area di sini. Di kuat turun. Oke, mungkin itu aja dari saya teman-teman ya. Untuk label harga, baik di sana, sel di sini, saya kasih label harganya. TP-TP saya kasih label harga, ini juga TP kasih label harga. Jadi semua udah saya kasih teman-teman ya. Ini area TP, sini area untuk buy, sini area sell, sini TP, sini area sell, sini area TP. Oke.
Kayaknya udah semua lengkap dan mudah-mudahan teman-teman juga punya analisis data, jadi disesuaikan aja nih time frame 30 ya. Kemudian dari time frame daily pun di sini masih ini teman-teman ya, masih kuat untuk penurunan karena area SNR-nya masih jauh di bawah ya. Saya yakin ini uh, akan terjadi penurunan seperti ini teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja dari saya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi teman-teman bisa lakukan analisa data ulang. Kalau misalkan sesuai bisa teman-teman jadikan patokan ini. Kalau enggak, teman-teman bisa skip ya. Karena di sini uh, saya pun sebenarnya dalam menganalisa data pernah salah, kemudian pernah loss juga. Ya kebetulan aja minggu lalu itu no loss teman-teman. Jadi ya kita juga nggak pernah tahu kapan kita loss ya. Bisa aja minggu depan kita loss ya. Kita nggak pernah tahu teman-teman ya. Yang penting teman-teman punya risk management yang baik dan benar, saya yakin hasilnya profit ya. Oke, salam cuan teman-teman. Sampai ketemu di market besok. Bye-bye.